terhormat Dewan Juri, yang terhormat para panitia pelaksana Lomba Semarak One Dekade. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwiyanti, saya dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membawakan orasi yang berjudul Keefektifan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan di Masa COVID-19. Saat ini, virus corona masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Coronavirus biasa dikenal dengan COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Munculnya virus tersebut membawa perubahan sosial secara cepat di masyarakat. Hanya beberapa waktu dan beberapa bulan, virus telah menyebar ke negara-negara lain termasuk di Indonesia. Akibat tingginya penyebaran virus ini, akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah menetapkan bahwa wabah ini sebagai pandemi global. Indonesia pun tak luput dari penyebaran virus. Sebagaimana yang kita kehendaki, sebagaimana yang kita ketahui, penyebaran virus corona ini membuat perubahan sosial yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. Nilai dan norma pun di masyarakat perlahan berubah guna mengurangi penyebaran virus tersebut. Sejak beberapa bulan terakhir, pemerintah di Indonesia sendiri memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar dan melaksanakan lockdown di beberapa daerah tertentu, sehingga banyak kegiatan luar rumah yang harus ditunda dan diberhentikan hingga saat ini. Lebih dari setahun, dunia dilanda COVID-19, termasuk di Indonesia. Kondisi ini membawa banyak sekali dampak dan perubahan kebiasaan di masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Pemerintah pun telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pembelajaran ini, seperti melakukan pembelajaran daring. Namun, pembelajaran ini pun tidak terlalu efektif dalam berlangsungnya pendidikan di Indonesia. Padahal, pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting bagi masyarakat. Dengan pendidikan, kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Maka dari itu, negara wajib memberikan fasilitas yang memadai bagi setiap warga negara dalam melaksanakan pendidikan. Sejak dahulu kala, sistem pendidikan di Indonesia yaitu dilaksanakan dengan tatap muka. Tetapi sejak adanya COVID-19, satu persatu sistem pendidikan tatap muka diberhentikan. Hal ini didasari oleh ketetapan dan kebijakan Menteri mengenai sekolah akan dilaksanakan secara online. Semenjak penyebaran virus corona, yaitu pada Maret 2021, keputusan pemerintah untuk meliburkan para peserta didik, memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah. Pembelajaran daring adalah belajar dengan menggunakan internet dan memiliki aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas. Dengan kehadiran berbagai jenis interaksi dalam penggunaan pembelajaran daring, salah satunya yaitu dengan menggunakan Google Zoom atau dengan menggunakan aplikasi Zoom, yang dimana aplikasi Zoom ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat berinteraksi secara langsung antara guru dan murid, akan tetapi kelemahannya yaitu boros kuota dalam pembelajaran ini. Adapun kendala dalam pembelajaran daring ini adalah dialami oleh siswa, orang tua siswa, dan bahkan guru bidang studi. Beberapa keluhan yang mereka sampaikan diantaranya kurangnya sarana
dan prasarana dalam proses pembelajaran ini. Misalnya, HP yang kurang mendukung dan bahkan tidak memiliki laptop yang paling sering adalah habisnya paket internet. Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam dana pembelajaran. Siswa mengungkapkan bahwa untuk dapat berpartisipasi dalam pembelajaran online, mereka harus membayar biaya yang cukup banyak untuk membeli kuota internet. Menurut mereka, pembelajaran daring dalam bentuk tatap muka secara online telah menghabiskan banyak kuota dalam jumlah yang besar. Sedangkan melalui diskusi online, aplikasi pesan tidak butuh banyak kuota. Bahwa selain belajar, siswa juga menggunakan gadget untuk bermain media sosial dan menonton YouTube dengan rentang waktu yang sangat lama. Sehingga kelemahan pembelajaran daring adalah siswa tidak terawasi dengan baik selama proses pembelajaran. Tetapi pembelajaran daring juga memiliki banyak kelebihan dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran daring. Di antaranya adalah tidak terikat ruang dan waktu. Pembelajaran daring ini juga memiliki kelebihan karena mampu menumbuhkan rasa kemandirian belajar. Pembelajaran daring berpusat pada siswa yang membangkitkan rasa tanggung jawab dan otonomi secara internal dalam belajar. Belajar daring menurut siswa mempersiapkan diri untuk belajar, evaluasi, dan mengatur motivasi belajar. Selain itu, pembelajaran daring memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dimanapun tanpa terbatas lagi pada tempat dan waktu. Daring ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi dengan adanya pembelajaran daring ini dapat mengurangi penyebaran virus corona, yaitu COVID-19 di Indonesia. Mungkin hanya itulah orasi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.